perkenalkan nama saya Rahel. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nah, di sini saya nggak sendiri nih. Saya ada teman-teman saya, ada Tial sama Julia. Boleh diperkenalkan dulu di Tial? Rahel, hai, saya Julia Sundari dari Prodi BK Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oke, kita prodinya yang sama ya, Prodi BK sama Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sama Tial juga ya, Tial ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang apa sih? Kita mau ngebahas tentang masalah hentikan bullying di sekolah. Jadi bullying itu kan bahaya banget nih. Bullying itu merupakan satu tindakan yang nggak hanya kekerasan fisik ya, tapi juga kayak ada emosi, terus kekerasan verbal, dan lain sebagainya. Nah, aku mau tanya dari perspektif Julia dulu nih. Kalau menurut Julia, pengertian bullying itu apa sih? Pandangan Julia soal bullying. Bullying itu bagaimana gitu? Kalau menurut aku pengertian soal apa? Bullying itu pembulian. Pembulian itu gimana? Kalau dari sendiri ya, pembulian itu menurut aku sih kayak gimana ya, bahaya gitu deh buat anak-anak yang seusia dini gitulah. Intinya jangan sampai, apalagi anak usia dini kan, jangan sampai dibully gitu ya sama orang-orang, karena ke mentalnya dia juga nanti yang bakal kena gitu. Intinya sih itu aja. Yang aku bully itu sendiri. Oke, jadi maksud Julia itu bullying itu merupakan satu tindakan sama aja kayak kekerasan gitu ya. Kayak misalnya kita memukul, mengejek, terus mengancam. Nah, itu juga bagian dari bullying. Nah, maksud Julia ini bullying itu bahaya banget buat apalagi buat anak-anak usia dini atau buat anak-anak di sekolah gitu. Nah, kalau Tial ada tambahan nggak? Kalau menurut Tial bullying itu kayak gimana? Boleh itu gimana ya? Gimana? Ada kayak suatu tindakan terus sama kayak apa ya boleh itu? Kayak ejekan gitu ya? Kayak ejekan. Ejekan terus apa sih namanya? Kekerasan, ancaman gitu ya. Ancaman kan misalnya lu awas lu ya, lu jangan kayak gini loh. Nah, itu juga bagian dari bullying gitu. Nah, terus kalau menurut Julia sama Tial nih, faktor penyebab orang bisa jadi pembuli itu apa sih? Kalau menurut Julia, faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya kalau nggak dari Tial dulu aja ya di sini. Oke. Tial mungkin bisa. Ya udah. Kalau dari apa namanya? Tadi faktor penyebabnya ya? Ya, faktor penyebabnya tuh bisa. Iya kan? Faktor penyebabnya gimana? Kalau menurut aku bully itu faktor penyebabnya dia bisa bikin anaknya itu kayak trauma, terus kayak berhenti sekolahnya karena emang dia sering dibully terus gitu. Jadi masuk ke fisik sih menurut aku ya. Itu aja sih intinya dari inti penyebabnya. Jadi bisa juga maksud Julia itu anak yang kena bullying itu bisa juga penyebabnya mungkin karena dia, mohon maaf ya, secara fisik kurang, akhirnya dijadiin bahan bercandaan gitu sama teman-temannya gitu maksudnya ya? Iya gitu. Tapi sih menurut aku itu lebih parah. Gimana Julia? Ya kalau menurut aku ya, emang banyak yang buat manfaatin kalau ada fisiknya yang ini dia ngebully gitu, itu menurut aku bahaya banget sih, karena emang dia juga nggak mau gitu digituin gitu loh. Intinya
kayak udahlah nggak usah ngebully orang ini gitu. Kita kan juga sama aja ya, sama manusia makan nasi ya kan. Jadi ya udahlah, intinya itulah pokoknya ya. Bahayanya di situ juga sih, lagi anak yang kekurangan fisik gitu. Ya benar-benar bahaya banget. Nah, kadang anak-anak yang punya kekurangan sering banget dijadiin bahan bulian ya. Tapi kalau aku boleh tambahin nih, jadi si bully ini selain penyebabnya ada pada korban, kan kayak nggak semua anak-anak yang punya kekurangan fisik itu kan mengalami pembulian. Bisa juga penyebabnya itu dari pelakunya. Jadi misalnya si pelakunya ini bener nggak sih kayak dia tuh di rumahnya tuh nggak kurang diajarin empati, atau misalnya kurang diajarin gimana caranya ngendalin emosi secara sehat, jadinya dia ngelampiasin emosinya ke teman-temannya itu caranya salah. Nah, itu juga bisa jadi faktor bullying gitu. Kenapa orang bisa jadi pelaku bully? Kalau dilihat dari sisi pelakunya. Kalau dari Tial ada tambahan nggak? Faktor penyebab bully itu apa? Ya, aku sih faktor pembulian tuh penyebabnya gara-gara temen. Kadang tuh, terkadang temen tuh suka kayak, gimana ya, kayak ngajakin orang itu buat bantuin si pelakunya buat ngebully dia gitu. Oh, jadi kayak bisa aja faktor geng ya? Maksudnya kan ada tuh ya orang yang geng-gengan, lu sama si ini ya, gue sama si ini gitu. Terus yang bukan dari gengnya dimusuhin kayak gitu. Bisa nih, ini bisa juga sih toksik juga, pertemanan juga toksik banget gitu. Terkadang sama pendidikan apa ya, kurang pendidikan ke orang, maksudnya kurang pendidikan sih ininya juga, apa sama orang tuanya kurang dikasih pendidikan yang baik gitu. Oke, berarti kayak pendidikan karakternya di rumah itu kurang ya, kurang diajarkan di rumah gitu. Ya. Juga seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut Tial ya, aku mau nanya ke Tial dulu. Mungkin nggak sih kalau bullying itu diakibatkan oleh rasa iri? Kayak ini bisa terjadi ya, jadi bullying itu bisa diakibatkan juga oleh rasa iri gitu. Kalau menurut Tial sendiri gimana? Bisa nggak rasa iri itu jadi faktor terbesar orang melakukan bullying gitu? Bisa juga sih. Bisa juga ya, karena mungkin dia ingin menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, terus kalau dampaknya nih, dari siapa? Julia dulu deh. Julia, dampak bullying itu apa sih? Selain kayak tadi nggak mau sekolah gitu. Gimana, maaf, Rahel, suaranya putus-putus. Dampak dari bullying itu seperti apa kalau menurut Julia? Kan tadi kan selain nggak mau sekolah ya, bullying itu bisa berdampak apa sih bagi seseorang yang mengalami bullying gitu? Kalau menurut aku sendiri ya, menurut aku nih, dampak bully itu apa namanya, ya itu gimana ya, yang aku bilang tadi, bisa berakibatkan dia nggak mau sekolah, atau dia apa sih, malu sama temennya kalau ke sekolah dibully terus ntar dia juga murung, terus dia menyendiri terus gitu loh. Intinya kayak apa ya, dia susah bergaul nih sama orang, jadi trauma, takut, itu aja sih intinya dari itu. Gitu ya. Kalau dari Tial ada tambahan? Itu aja sih, Rahel, intinya. Oke. Kalau berarti ini dari Julia ya. Kalau dari Tial mau kasih pendapat lagi nggak? Udah sih itu aja dari aku. Oke, udah, berarti udah nggak ada tambahan ya. Berarti intinya tuh dari kalau kata Julia tadi, bullying itu dampaknya besar banget ya. Jadi makanya nih aku mau pesan ya buat lingkungan, kalau misalnya ada anak yang diejek, itu tuh jangan sekali-kali bilang kamu nggak usah baper gitu ya, kamu nggak usah marah, kan dia kan cuman bercanda. Tuh ada tuh, saya sering temuin tuh yang kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya bagi kita mungkin oke ya,
tapi bagi orang itu mungkin menyakitkan gitu loh. Maksudnya kayak Julia nih, aku ejek misalnya. Bagi Tial, mungkin aku cuma bercanda, tapi belum tentu Julia nganggap aku tuh bercanda gitu loh. Jadi jangan pernah ngeremehin perasaan orang gitu intinya gitu. Karena dampak bullying itu Kayak gede banget. Kenapa Tial? kayak nggak ngerti perasaan orang lain gitu ya. Kadang nih sesama teman juga kita jangan deh. Misalnya gini, lu dia kan cuma bercanda gitu. Kamu nggak usah baper gitu. Itu kata-kata nggak usah baper, kata-kata nggak usah tersinggung. Lebih baik singkirin dulu gitu. Jadi empati dulu deh, terima dulu bahwa dia lagi sedih loh, dia lagi marah loh gara-gara si ini misalnya gitu. Nah, terus nih, bullying itu kan harus dihentikan nih. Mau nggak mau ya, harus siap nggak siap, mau gimana pun resikonya, emang bullying itu sebenarnya harus diberhentiin gitu. Terus gimana sih dari kalian buat cara menghentikan bullying di sekolah itu? Kalau Dari siapa dulu? Tial dulu deh. Dari Lia. Dari aku atau dari Lia. Oke, Julia dulu. apa tadi, maaf? Cara menghentikan Pertanyaannya. bullying itu kan harus dihentikan. Nah, itu cara biar bullying itu bisa berhenti atau bisa berkurang itu gimana caranya? Kalau buat aku sih caranya ya yang paling terpentingnya nih, dia harus bisa merubah sikapnya dia dulu deh, dirubah gitu. Jadi jangan kayak ngehasut orang buat ikut-ikutan ngebully orang gitu intinya. Terus dia juga dia juga dari ngerubah sikap itu dia juga harus ramah gitu sama orang yang udah pernah dia bully. Terus dia minta maaf sama orang yang udah pernah dia bully. Kayak misalnya, aku minta maaf ya karena sering ngebully kamu gitu. Ya ya intinya seperti itulah. Oh iya Rahel, aku mau nanya nih ya. Boleh kan? Boleh. Nih, kan banyak orang yang bilang kamu tuh nggak bisa ngerti perasaan aku, tapi dia nggak mau ngertiin perasaan orang lain. Tapi dia mau di ngertiin perasaannya sama orang lain. Itu menurut kamu masuk ke bully atau enggak? Oke, jadi pertanyaan Julia kan tadi ada orang ya ngomong, kamu tuh nggak bisa ngertiin perasaan, kamu tuh harus apa sih namanya? Nggak bisa, misalnya gini, dia nggak bisa ngertiin perasaan orang, tapi dia minta orang buat ngertiin perasaan dia. Kalau menurut aku itu bukan bagian dari bullying ya, karena kalau menurut aku itu bagian dari egoisme. Kenapa? Dia nggak mau ngerti, tapi dia pengen ngertiin perasaannya. Sedangkan dia nggak bisa ngertiin orang. Nah, itu bukan bagian dari bullying. Kalau bullying biasanya konteksnya ya tadi bercanda kah atau iri kah atau dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut aku. Makasih Rahel. Oke, terus kalau dari Tial ada tambahan nggak? Gimana cara menghentikan bullying versi kamu? Kalau versi aku buat ngehentiin bullying tuh kayak orang tuh kayak apa ya, harus cerita gitu kenapa si pelakunya tuh ngebully dia atau ngebully siapa atau ngebully orang lain kayak gitu sih. Jadi jangan main di belakang gitu ya Tial ya, maksudnya Ya jangan main di belakang. Iya benar-benar. Jadi maksudnya Tial ini, kalau kamu nggak suka itu ngomong, nggak sukanya kenapa, jadi bisa diselesaikan. Nah gitu. Kalau ini Ya, dari baik. Jadi jangan apa sih namanya, untuk menghentikan bullying, kalau dilihat dari pribadi kitanya sendiri, kita juga harus bisa jaga hubungan juga yang baik sama orang gitu kan. Nah, ada lagi Tial? Ya. Kamu mau tambahin lagi? Udah sih. Oke, udah ya dari Tial. Jadi dari aku. Nah, jadi gitu. Kalau tambahan dari aku, kalau cara menghentikan bullying itu bisa dilihat dari sebelum sama setelah kejadian.
sebelumnya orang tua itu harus benar-benar kayak bisa kasih empati buat anaknya. Jadi anaknya misal lagi sedih nih, mengerti gitu. Oh, kamu lagi sedih ya, kayak gitu kan. Kan dengan kayak gitu si anaknya juga jadi belajar tuh nanti kalau ke orang luar ketika misalnya ada temennya lagi sedih, lagi marah, dia bisa berempati karena orang tuanya juga di rumah empati gitu. Jadi kalau orang tuanya nggak empati kan dia juga nggak bakalan bisa empati sama temennya kan gitu. Nah terus setelah kejadian bullying itu sebaiknya pelaku bullying itu kalau menurut aku tidak langsung dihukum ya. Setuju nggak kalian? Jadi kan hukuman itu nggak selamanya efektif ya buat si pelaku gitu ya. Bisa jadi si pelakunya ini takut karena dihukum. Nah nanti pas gurunya udah keluar, mulai lagi tuh dia tuh di belakang gurunya gitu. Jadi sebaiknya jangan langsung diberikan hukuman, tanyakan dulu apa penyebabnya, digali dulu penyebabnya apa, sampai ketemu titik solusinya itu seperti apa. Nah gitu kalau dari aku. Ada yang mau masukin pesan-pesan tentang bullying? Kita sekarang ambil kesimpulannya ya. Kalau dari Julia sendiri gimana? Ya kalau aku sih, kalau pesan buat lingkungan deh, lingkungan supaya ya bagi usia di bawah umur. Iya. Okay. Oh kalau pesan buat lingkungan ya gimana ya? Kalau di lingkungan sekitarnya juga kalau misalkan ada yang di lingkungan sekitar nih, di lingkungan sekitar kita atau sekitar yang lain gitu, ada yang ngebully gitu, mending jangan jangan dilakukan gitu ya. Apalagi itu diumumkan, umum terbuka, banyak orang yang tahu. Bukan cuman kitanya juga yang malu, orang tuanya juga malu gitu kan. Apalagi kalau emang didikannya gimana ya, kurang gitu ya. Jadi nanti di luar dia makin kayak brutal gitu istilah katanya. Intinya sih kayak gitu ya. Jadi ya stop lah kalau di luar lingkungan, jangan ngebully orang lain atau ngebully anak-anak kecil yang lagi pada main, dibully di ini padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, pokoknya itu menurut aku di stop, jangan sampai kejadian hal yang tidak diinginkan lagi kayak gitu untuk kedepannya. Menurut aku sih gitu. Jadi kalau misalkan lingkungannya itu nggak ada kayak pembulian atau apa segala macam kan enak ya. Kelihatannya enak, ada yang rusuh-rusuh gitulah. Ya, intinya sih itu aja sih. Kalau buat di lingkungan sekitar. Oke. Kalau dari Tial ada yang mau nambahin Julia atau ada tambahan lain? Tadi apa sih kata-kata buat ini ya bullying? Pesan buat lingkungan biar bully itu berhenti itu gimana? Untuk menghentikan bullying itu pesan-pesan dari aku. Kalau dari aku sih apa ya? Ninggalin buat bullying itu caranya kalau misalnya dia nggak suka ya udah ini apa sih cukup tahu aja, jangan sampai apa ya ngajak teman buat bantuin si orang itu tuh ngebully gitu. Intinya jangan main gengnya, jangan main geng gitu. Jadi kalaupun jangan main geng, jangan pernah mainin perasaan orang lain di belakang gitu. Intinya gitu, kalau emang nggak suka. Apalagi saya ngomongin gitu. Iya, kalau emang nggak suka ya sudah gitu, jangan meluapkan emosi dengan cara yang tidak baik gitu intinya gitu. Nah oke, kita sudah kita closing, kita udah sampai di akhir materi. Jadi
Julia sama Tial semua kita udah sama-sama nyimpulin bahwa bullying itu harus dihilangkan, dan peran lingkungan sekitar juga sangat-sangat berperan banget dalam menghilangkan si bullying ini supaya nanti bisa lebih berkurang di sekolah, baik guru dan orang tua gitu. Nah, kita langsung tutup aja ya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kekurangan dan ada kesalahan kata dari saya pribadi dan dari teman-teman semua. Saya Rahel. Saya Tial. Saya Julia. Oke, kita pamit undur diri kepada teman-teman semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.